Saudara-saudara yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RBM, Reform Broadcasting Ministry, dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Indonesia, yang ada di Jalan Kemang Utara di Jakarta Selatan. Dan kami bersyukur kepada Tuhan, kami boleh menjumpai Anda dalam keadaan apa saja sekarang. Dan siaran radio ini kami upayakan supaya membicarakan topik-topik yang memang perlu dibicarakan untuk melengkapi umat Kristiani di dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun di dalam kehidupan pelayanan dan kehidupan keluarga, bahkan di dalam konteks pekerjaan mereka. Jadi kali ini kita akan membicarakan topik yang masih sama dengan tekanan yang berbeda-beda, yaitu menikah dengan orang yang sulit. Dan kali ini kita akan memfokuskan kepada pribadi pemarah. Ya, orang yang sulit. Pribadi pemarah sudah kita bicarakan, pribadi yang arrogant, berarti yang sombong. Jadi kita akan bicarakan pribadi yang sulit, yaitu pribadi arrogant, yaitu sombong. Jadi pribadi yang arrogant itu kadang-kadang juga membuat letih akan seluruh keluarga. Oleh karena selalu, ya kan, dia tidak malu-malu menceritakan kelebihan-kelebihannya, kehebatan-kehebatannya. Dia pernah bertemu, dia dekat dengan presiden, dia punya ini, punya itu. Waduh. Bahkan dia punya degree ini, degree itu. Dia kenal dengan siapa, orang-orang penting di dunia ini. Itu dicerita-ceritakan. Dan pribadi seperti itu biasanya tidak peka bahwa orang lain dalam hati mentertawakan dia. Bukannya orang lain itu kagum. Kalau itu hanya diceritakan sedikit dan diceritakan karena pertanyaan, itu lain. Jadi ada orang tanya, nah baru dia itu cerita sedikit, itu lain. Tapi kalau pribadi yang arrogant, ini adalah pribadi yang memang ingin sekali dirinya dikagumi dan dihormati orang. Dan dengan cara dia akan menceritakan kelebihan-kelebihan yang membuat orang itu mengangakan mulutnya. Jadi kehadiran dari pribadi seperti ini sebetulnya efek dampak itu orang-orang lain makin lama makin merasa dirinya itu diperkecil. Nah inilah, dia tidak sadar itu. Dan bagi istri atau suaminya yang mempunyai pribadi yang arrogant seperti ini, itu biasanya dia malu mereka. Tapi kalau di Roma, ini pribadi yang arrogant itu juga tidak malu dia itu untuk mengatakan kesombongan-kesombongannya terhadap atau di hadapan istri dan anak-anaknya. Sehingga seperti mengajak seluruh keluarga untuk selalu melihat dia itu harus dihormati. Dia wah gitu. Dia punya sesuatu yang orang lain tidak punya. Jadi ini sebetulnya kebutuhan daripada jiwa yang miskin. Yang bisa juga oleh karena diam-diam juga bisa inferior. Dia sebetulnya takut kalau ketahuan akan kelemahan-kelemahannya. Ya kan? Untuk menutupi itu dengan cara itu. Tetapi bisa juga alasan macam-macam. Oleh karena apa? Itu manifestasi arogansi tadi. Itu sebetulnya bisa dari bermacam-macam. Kadang-kadang seperti tadi, rasa rendah diri. Tapi juga rasa tidak aman. Rasa insecure. Rasa dirinya lack of something, kekurangan sesuatu. Gitu. Rasa bahwa dia tidak mempunyai kemampuan untuk menjalin akan hubungan yang dia bisa nikmati. Nah, dan sebagainya. Itu ada macam-macam alasannya. Dan barangkali juga oleh karena dulunya dia dari keluarga yang kaya, yang sekarang ini sebetulnya itu sudah tidak seperti itu lagi. Tetapi bisa juga dari keluarga yang miskin.
Yang kemudian sekarang hidupnya lumayan. Cuma dia takut kalau orang masih mengingat masa lalu dari kedua orang tuanya. Sehingga dia mulai menunjukkan ini dan itu. Jadi masa lalu itu macam-macam. Tapi mari kita dengar apa yang Ibu Esther mau katakan. Iya Pak, sebetulnya orang-orang yang sombong seperti ini, itu apakah memang seperti tadi Bapak katakan untuk menutupi akan kekurangannya, atau sebetulnya dia itu tidak menyadari bahwa sebetulnya ada kekurangan yang dia itu pengen tutupi toh Pak? Iya, tetapi sebetulnya tidak sengaja. Oleh karena ini menjadi sesuatu manifestasi latah. Itu artinya manifestasi ini seringkali spontan. Begitu. Jadi kalau sampai ada kesadaran mau menutupi kelemahan, itu sebetulnya itu ada tersimpan sebagian di alam bawah sadar. Bahwa dirinya sebetulnya itu gelisah. Bahwa dirinya sebetulnya itu tahu kalau dia itu banyak kelemahan, banyak kekurangannya, begitu loh. Nah itulah. Tapi itu ada sebagian di bawah alam sadar. Cuma ini sudah menjadi kebiasaan. Sehingga kemana-mana dia bertolak pinggang, kemana-mana dia tuh berani sekali memerintah orang. Dan dia kemana-mana merasa dirinya itu berhak untuk dihormati dan sebagainya. Sehingga kalau di gereja dia juga tidak malu, dia menunjukkan bahwa dirinya itu seolah-olah yang memberi, yang nyumbang paling banyak dari gereja ini dan sebagainya. Jadi kalau begitu Pak, misalnya saja tadi Bapak mengatakan ini merupakan manifestasi dari kekurangan di masa lalu. Lalu sebetulnya tuh kekurangan itu seperti apa sih Pak? Kok sekarang ini munculnya justru dalam bentuk kesombongan? Apakah kekurangan di dalam masa lalu itu yang memalukan, atau itu yang membuat dia itu merasa makin kecil, makin tidak berharga dibandingkan dengan tetangga, dibandingkan dengan teman? Sebetulnya kalau kita bicara masa lalu, kita ini semua adalah orang yang sebetulnya itu membawa masa kecil kita. Jadi kalau masa kecil kita dulu, kita itu merasa dari perlakuan orang tua misalnya, terhadap kita juga memperlakukan kita itu tidak fair, dan kita seringkali dimaki, dimarah, digoblok-goblokin, diapain. Nah, itu juga sebetulnya itu menyimpan perasaan rendah diri, bahwa diri kita tidak berharga. Sehingga kita sekarang pada masa dewasa, kita berinteraksi dengan dunia, dengan orang-orang lain, kita masih membawa perasaan tidak berharga. Nah, kita menjadi seorang pribadi yang merasa orang lain menilai kita. Kita merasa orang lain itu sedang mencibirkan bibir sama kita. Nah, mumpung saya punya sesuatu, misalnya kekayaan, sekarang saya memakai kekayaan saya untuk ngapain? Menyombongkan diri. Itu artinya untuk menjadi kostum pakaian saya berhadapan dengan dunia ini. Saya punya sesuatu yang kalian harus akui. Oleh karena saya bangga ini. Atau saya sudah lulus dengan degree yang tinggi. Atau saya punya kedudukan ini di masyarakat. Ya, di organisasi, di bank, di mana saya punya kedudukan tinggi. Jadi itu saya pakai sekarang. Ini untuk membuktikan, sebetulnya untuk menutupi rasa rendah diri saya. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya itu apakah seperti yang lalu-lalu yang kita sudah bicarakan, untuk kalau betul untuk menutupi rasa rendah diri, ini apakah rendah diri itu menjadi biang keladi daripada banyaknya reaksi negatif dalam hidup ini toh Pak? Rendah diri. Ya sebetulnya kita itu akan melihat ada 1001 macam manifestasi, khususnya bagi anak yang kurang beruntung. Oleh karena kehidupan pada masa kecil itu sebetulnya adalah kehidupan masa dewasanya. Itu artinya a child a father of the man. Jadi seorang anak itu sebetulnya ayah daripada manusia dewasa ini. Itu artinya apa yang dialami itu akan mencetak akan pola-pola berpikir, sikap dan tingkah laku, dan bahkan kerja dari insting dari dalam batinnya.
Nah, itu makanya sulit sekali kalau sampai kita itu mengignore dan mengabaikan betapa pentingnya dampak dari pendidikan pada masa kecil. Jadi kalau begitu Pak, kalau kita sekali lagi begitu ya, kembali kepada keinginan daripada orang-orang yang sombong ini, orang-orang yang arogan ini, itu kan kayaknya semua orang harus mungkin memberikan penghormatan, orang lain itu harus seolah-olah tuh terkagum-kagum selalu begitu ya, dengan kehadirannya, dengan apa yang dia bisa sumbangkan atau dengan apa yang dia bisa lakukan. Dan kenapa? Pertanyaan saya itu kenapa kok lalu seolah-olah manifestasi-manifestasi itu menjadi begitu penting begitu. Walaupun dia tahu bahwa dia selalu misalnya ditegur, dia selalu diingatkan oleh anak, oleh istri, jangan seperti itu misalnya, malu-maluin begitu. Tapi kenapa dia bukannya malu, tapi semakin arogan begitu Pak? Bukan semakin arogan, tersinggung kalau sampai ditegur. Oleh karena apa? Oleh karena dia merasa dirinya itu berhak untuk itu. Dan karena itu adalah alat yang selama ini memberikan kepadanya rasa diri berharga. Nah, sehingga kalau sampai diambil dan harus dibuang dan tidak boleh pakai lagi, nah orang yang dekat dengan dia, istri atau anak-anaknya, dia akan marah sekali. Jadi sebenarnya ini merupakan suatu realita, menikah dengan orang yang arogan ini tidak mudah. Oleh karena membuat istri, barangkali anak-anak itu merasa malu gitu. Kalau dengar bapaknya ngomong ini ngomong itu, misalnya kepada tamu yang baru masuk di rumahnya, sambil ditunjukin ini tunjukin itu dengan cara-cara tertentu bahwa dia itu punya ini. Ya, dia lebih daripada yang lain. Ya, dia istimewa ini. Ya, dia mempunyai pencapaian, achievement yang hebat. Itu. Ya, kecuali jadi sekali lagi, apa manusia tidak boleh cerita kelebihannya? Bukan itu. Jadi kalau orang cerita tapi oleh karena ditanya, ya itu normal. Jadi orang lain tanya, oh bapak kok punya ini ya? Dari mana? Nah, lalu baru cerita. Itu pun kalau orang tidak arogan, ceritanya itu tidak lalu ya kan spiritnya arogansi. Enggak. Jadi orang itu bisa bangga terhadap pencapaian, tapi spiritnya itu tidak arogansi. Bisa. Dia jangan cuma mengatakan aja, oh ya, saya kebetulan itu dulu kenal ini atau apa. Dan dia kok memberi hadiah ini. Jadi kalau begitu Pak, ini kan juga menunjukkan kematangan pribadi daripada seseorang begitu. Orang yang semakin matang pribadinya, itu ya tidak mungkin jadi sombong toh Pak. Ya Bukan sebenarnya begitu, semakin matang manusia, sebetulnya dia semakin berani untuk tanda petik apa adanya. Nah, Bahkan tanpa embel-embel gitu ya, dia akan berani orang lain itu bisa mengenali dia. Jadi, Dengan resiko salah mengerti. Gitu. Jadi semakin matang pribadinya, kita kan dalam tanda kutip itu kan juga tidak usah pamer begitu. Nah, biarkan orang itu juga kagum, orang itu berdecak begitu ya, memuji-muji begitu. Biarin aja, dia tidak terpengaruh oleh semuanya itu, bahkan dia tidak mencari pujian daripada orang lain. Apa seperti itu Pak? Iya, tetapi masalahnya ini kalau kita kaitkan dengan istilah tertentu ya, being authentic itu tidak selalu lalu manifestasinya begitu. Ada orang being authentic itu sengaja lalu pakai pakaian yang compang-camping, yang miskin begitu. Tapi oleh karena apa? Memang dia jiwanya hipis. Padahal dia punya berlian, harganya mahal, dia punya mobil, punya jet. Tapi gaya hidup begitu. Tapi ini being authentic kenapa? Ya kebetulan dia jiwanya hipis gitu. Tapi ada yang memang tanda petik gitu ya. Dia berhasil, dia achievementnya macam-macam, dan being authentic tetap dia memakai jas yang rapi, tetapi dia tidak arogan. Dia memakai mobil yang bagus,
Tapi dia bukan untuk arogan. Jadi apa yang membedakan Pak dengan Nah, arogan itu spiritnya. Nah, spiritnya yang dia ingin sebetulnya menonjolkan diri. Nah, itu arogansi di sana. Berarti apakah bisa dikatakan bahwa orang yang arogan ini itu adalah orang yang tidak matang pribadinya? Balik lagi kita ke Nah, situ. iya, tentu saja ada kaitannya dengan di sana. Kalau life structure dari orang itu tidak mature, ya memang segala sesuatu yang aneh-aneh tadi bisa terjadi. Karena manusia kemudian takut menjadi dirinya sendiri kalau tidak mature. Nah, dengan cara apapun juga, dia akan membungkus dirinya dengan bungkus-bungkus kado yang manis. Yang kira-kira dihargai, disukai, dipuji orang. Tetapi semakin matang orang, semakin berani otentik apa adanya. Nah, cuma saya ingatkan, being otentik tidak selalu lalu berpenampilan sederhana. Enggak. Ada orang yang memang dia juga memakai pakaian rapi, bergaya, tetapi dia tidak punya spirit arogancy. Jadi kalau begitu Pak, apa sih yang menentukan gitu? Yang menjadi penentu daripada spirit arogancy ataupun tidak arogan tapi otentik begitu. Apa sih yang menentukan? Apakah dia itu harus seorang tuh yang takut akan Tuhan, harus seorang yang Ya, pertama kalau saya itu punya kepribadian yang matang dan sehat. Nah, dia tidak akan terjebak kepada arogansi. Nah, bagi orang yang kurang dari itu, tetapi dia rasa takut akan Tuhan itu besar. Nah, dengan sendirinya dia belajar untuk mematikan spirit arogansi. Nah, sehingga para pendengar yang kami hormati, setelah kita itu tahu betapa kompleksnya jiwa manusia. Dan jikalau Anda ingin menjadi penolong, menjadi konselor, nah silakan join dengan kami. Kami ada ujian masuk. Kami sudah menjadi satu sekolah yang memang mengoffer degree counseling profesional sudah lebih dari 10-15 tahun ini. Dan kami dari BAN PT mendapatkan akreditasi yang baik sekali. Jadi jikalau Anda ingin secara serius mempersiapkan diri menjadi konselor atau menjadi hamba Tuhan, silakan ikutin ujian masuk kami pada bulan Mei atau Juli yang mendatang ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Jikalau Anda tertarik, hubungin 799 0357. 799 0357.